Di bawah terik matahari siang, Hadi berdiri di balik gerobaknya yang berwarna biru kusam, mendorongnya perlahan di trotoar Margonda Raya. Sepanjang jalan, kendaraan berlalu lalang dengan suara klakson yang memekakkan telinga. Beberapa mahasiswa Universitas Indonesia terlihat berjalan bergerombol di trotoar, melewati gerobak sotonya tanpa melirik sedikit pun. Setelah menempuh perjalanan hampir 1 jam, akhirnya Hadi tiba di tempat biasa ia mangkal, di bawah pohon rindang dekat stasiun Depok Baru. Dengan cekatan, ia mulai menatap peralatan dagangannya. Panci besar berisi kuah kental, daging sapi yang sudah dipotong, serta pelengkap seperti tomat, emping, dan bawang goreng. Uap panas dari kuah santan yang mendidih menguar ke udara, menciptakan aroma yang menggugah selera. Namun, meskipun soto buatannya terkenal enak, hidup Hadi jauh dari kata mewah. Penghasilannya pas-pasan, cukup untuk makan sehari-hari dan membayar kontrakan kecilnya di kawasan Beji. Sementara itu, di rumah, istrinya Siti duduk di ruang tamu sempit, memainkan ponselnya sambil merengut. Di layar tampak sebuah iklan tas mewah dari merek terkenal dengan harga diskon 5 juta rupiah. Tak lama kemudian, sebuah pesan masuk dari putri mereka, Nadia. "Ma, aku mau tas Gucci yang baru. Harga diskon cuma 5 juta. Nanti aku malu kalau masih pakai tas lama." Siti menghela napas panjang. Anak gadisnya yang berusia 20 tahun itu selalu menuntut barang-barang mahal. Nadia malu karena ayahnya hanya seorang penjual soto, sementara teman-temannya di kampus berasal dari keluarga kaya, anak pengusaha, pejabat, dan pemilik restoran besar. Saat Hadi pulang sore itu, ia membawa sekantong plastik berisi bahan-bahan untuk dagangan besok. Ia baru saja meletakkannya di dapur ketika Siti menegurnya dengan nada tajam. "Pak, Nadia minta tas baru, 5 juta doang. Katanya dia malu kalau pakai tas lama," kata Siti tanpa basa-basi. Hadi menatap istrinya dengan mata lelah. 5 juta? Dari mana kita dapat uang segitu? Dagangan laku aja belum tentu cukup buat bayar kontrakan bulan depan. Nadia yang baru keluar dari kamarnya langsung menyahut dengan nada kesal. "Baba ini nggak ngerti. Semua teman Nadia pakai barang mahal. Aku malu punya ayah tukang soto." Ucapan itu menusuk hati Hadi seperti belati. Ia menatap putrinya dengan sedih. "Tapi ini kerjaan halal, nak. Baba nggak pernah nyolong, nggak nipu orang." Nadia melipat tangan di dada. "Halal tapi hina. Semua orang tua temanku pengusaha, pejabat, atau kerja di luar negeri. Cuma Baba yang jualan di pinggir jalan. Aku nggak mau teman-temanku tahu kalau aku anak tukang soto." Hadi menundukkan kepalanya. Kata-kata putrinya itu terasa lebih menyakitkan daripada lelah yang ia rasakan setiap hari. Siti yang melihat suaminya hanya diam langsung menyela. "Udahlah pak, saya juga capek hidup susah. Kenapa kita nggak coba cari jalan lain? Biar kaya, biar kita bisa beliin Nadia apa yang dia mau." Hadi mengangkat wajahnya, menatap istrinya dengan mata penuh pertanyaan. "Jalan lain? Maksud kamu apa, Bu?" Siti menatap suaminya dengan pandangan penuh arti. "Pak, banyak orang yang tadinya hidup susah terus tiba-tiba kaya. Ada yang dagang kecil-kecilan, tahu-tahu punya restoran besar. Saya dengar mereka itu punya cara lain." "Pesugihan, Pak." Ruangan terasa sunyi seketika. Hadi merasakan bulu kuduknya meremang. "Siti, kita ini orang waras. Kita cari rezeki yang halal, jangan macam-macam." Siti mendengus. "Waras? Yang waras itu yang bisa ngasih anaknya kehidupan enak, bukan yang banting tulang tapi tetap miskin." Nadia ikut bicara. "Iya, Baba. Aku juga capek hidup miskin. Coba Baba pikir kalau Baba bisa kaya, aku nggak bakal malu lagi punya ayah kayak Baba." Hadi terdiam. Hatinya bergejolak. Antara prinsip dan tuntutan keluarga, ia merasa berada di persimpangan jalan. Di luar, angin bertiup kencang. Langit mulai gelap meski masih sore, seakan memberi pertanda buruk. Di pasar malam itu, Hadi duduk di teras rumah kontrakan mereka yang sempit. Lampu jalan di luar berkelip-kelip, sesekali redup terkena tiupan angin. Suara kendaraan dari jalan raya masih terdengar, bercampur dengan suara jangkrik dari pepohonan di belakang rumah. Di dalam, Siti masih terus membicarakan pesugihan. Ia bercerita tentang seorang kenalannya di pasar yang katanya dulu hanya pedagang kecil, tapi kini punya restoran besar di Depok. "Habisnya aneh, Pak. Baru 3 bulan buka usaha langsung ramai pembeli. Nggak masuk akal kalau cuma dari usaha biasa," kata Siti dengan antusias. Hadi menghela napas. "Bu, kita ini sudah cukup. Walaupun nggak kaya, tapi hidup kita tenang." "Dari mana, Pak? Saya capek. Tiap hari mikirin uang, tiap bulan takut nggak bisa bayar kontrakan, sementara anak kita terus dihina sama temannya." Saat itu, Nadia keluar dari kamarnya. "Baba, besok ada acara di kampus. Aku butuh uang buat beli baju yang pantas. Aku nggak mau kelihatan miskin."
Hadi menatap anaknya dengan sedih. Nadia, Baba benar-benar nggak ada uang lebih. Kita harus sabar. Nadia mendengus kesal. Kalau Baba nggak bisa kasih aku hidup yang layak, jangan salahkan aku kalau aku ninggalin rumah ini suatu hari nanti. Hadi terdiam. Ia merasa gagal sebagai ayah. Tiba-tiba Siti menyela. Pak, ada pasar malam di Sawangan. Saya dengar ada orang pintar di sana. Orang-orang bilang dia bisa bantu usaha kita biar sukses. Hadi menatap istrinya dengan curiga. Orang pintar? Maksud kamu dukun? Bukan dukun, Pak. Tapi orang yang bisa kasih kita jalan supaya usaha kita maju. Biar warung soto kita nggak sepi lagi. Hadi ingin menolak, tapi kata-kata Nadia tadi masih terngiang di telinganya. Akhirnya dengan berat hati, ia mengangguk. Baiklah, kita lihat saja dulu. Tapi kalau ada yang aneh-aneh, kita pulang. Malam semakin larut. Di langit, bulan tampak pucat diselimuti awan hitam. Malam itu Hadi dan Siti berjalan di antara keramaian pasar malam di kawasan Sawangan, Depok. Lampu-lampu warna-warni berkedip di atas lapak-lapak pedagang yang menjual berbagai barang. Dari pakaian, mainan, hingga makanan kaki lima. Aroma sate yang terbakar, jagung bakar, dan kacang rebus bercampur di udara. Suara musik dangdut dari panggung hiburan bersaing dengan teriakan pedagang yang menawarkan dagangan mereka. Namun, Hadi tidak menikmati suasana itu. Hatinya gelisah. Ia masih ragu dengan apa yang mereka lakukan. Bu, kita pulang aja ya. Saya nggak enak hati, ujar Hadi sambil mengusap tengkuknya. Siti mendelik. Pak, kita sudah jauh-jauh ke sini. Kita lihat dulu orangnya. Kalau nggak cocok, kita pulang. Hadi terdiam. Matanya menatap wajah istrinya yang penuh harap. Ia tahu Siti sudah lama ingin hidup lebih enak. Tapi, benarkah ini jalan yang harus mereka tempuh? Mereka terus berjalan melewati kerumunan hingga akhirnya tiba di sebuah gang sempit di belakang pasar malam. Gang itu jauh lebih sepi dibandingkan hiruk-pikuk di luar. Lampu jalan remang-remang dan hanya ada beberapa orang yang tampak keluar masuk sebuah rumah kecil di ujung gang. Di depan rumah itu, seorang pria tua berambut putih duduk di kursi kayu. Pakaiannya sederhana, hanya mengenakan kaos lusuh dan sarung. Namun ada sesuatu yang membuatnya terlihat berbeda. Tatapan matanya tajam, seakan mampu menembus pikiran orang yang melihatnya. Siti mendekat dan berbisik kepada Hadi. Itu orangnya, Pak. Namanya Mbah Surya. Hadi merasa udara di sekitar mereka tiba-tiba menjadi lebih dingin. Seorang lelaki muda keluar dari dalam rumah, wajahnya terlihat puas. Ia menepuk kantong celananya yang tampak penuh, seolah baru saja mendapat uang dalam jumlah besar. Hadi semakin tidak nyaman. Namun, Siti tetap melangkah maju dan menyapa Mbah Surya. Mbah, saya dengar Mbah bisa bantu orang yang ingin usaha maju. Mbah Surya tersenyum tipis. Semua usaha butuh jalan. Ada yang meniti jalan dengan sabar, ada yang mengambil jalan pintas. Siti semakin bersemangat. Mbah, suami saya jualan soto, tapi usaha kami sepi terus. Kami butuh solusi biar warung kami laris. Mbah Surya mengangguk pelan, lalu mengalihkan pandangannya ke Hadi. Kamu yang jualan soto ya? Hadi mengangguk, tapi hatinya semakin gelisah. Mbah, kalau ini ada syarat aneh-aneh, saya nggak mau. Mbah Surya terkekeh. Syarat pasti ada, tapi tenang saja. Saya hanya membuka jalan. Kamu sendiri yang harus memilih apakah mau melangkah atau tidak. Ia lalu bangkit dari kursinya dan memberi isyarat agar mereka mengikutinya masuk ke dalam rumah. Rumah itu kecil, hanya diterangi lampu redup. Di dalamnya ada rak kayu berisi botol-botol kaca berisi benda-benda aneh. Beberapa botol tampak berisi cairan hitam pekat, sementara yang lain berisi benda mirip tulang. Bau dupa menyengat memenuhi ruangan. Mbah Surya duduk di sebuah tikar anyaman dan mempersilahkan mereka duduk di depannya. Usaha kalian akan maju, warung kalian akan ramai, tapi ada yang harus kalian berikan sebagai gantinya, kata Mbah Surya dengan suara pelan. Hadi menelan ludah. Apa syaratnya, Mbah? Mbah Surya tersenyum tipis. Setiap malam Jumat Kliwon, kamu harus membuat 1 porsi soto khusus. Soto itu tidak boleh dijual kepada siapapun. Harus kamu sisihkan dan diletakkan di tempat yang saya tentukan. Hadi mengerti, Mbah, tidak ada tumbal. Mbah Surya menggeleng. Tidak ada tumbal manusia, tidak ada darah. Hanya 1 porsi soto. Tapi ingat, sekali kamu mulai, kamu tidak boleh berhenti. Kalau berhenti, akibatnya bisa fatal. Hadi menatap istrinya. Siti mengangguk seolah memberi isyarat bahwa ini adalah kesempatan mereka. Tapi di dalam hati Hadi, perasaan aneh mulai menyelimuti-nya. Apakah ini benar-benar hanya sesederhana itu? Di luar rumah, suara pasar malam masih riuh, seolah menjadi saksi bisu dari keputusan besar yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Malam semakin larut saat Hadi dan Siti pulang dari rumah Mbah Surya. Hadi mengayuh motornya dengan pelan.
Pikirannya penuh dengan berbagai pertanyaan. Tawaran itu terdengar sederhana, hanya menyediakan 1 porsi soto khusus setiap malam Jumat Kliwon. Tapi kenapa hatinya terasa begitu berat? Siti yang duduk di belakang menepuk bahu suaminya. "Pak, kita sudah dikasih jalan. Jangan ragu-ragu lagi. Kita harus coba." Hadi menghela napas panjang. "Bu, kalau ini memang pesugihan, apa kita nggak takut dosa? Saya nggak mau kalau nanti ada yang celaka." Siti mendengus kesal. "Ah, Pak, dosa apa? Kita cuma masak soto, bukan yang rugiin orang. Kita nggak nyolong, nggak ngerampok. Ini cara biar usaha kita maju." Setibanya di rumah, mereka melihat Nadia masih duduk di ruang tamu, sibuk dengan ponselnya. Begitu melihat orang tuanya datang, ia langsung bertanya, "Gimana, Ma? Ada jalan buat kita kaya?" Siti tersenyum lebar. "Ada, Nak. Mulai besok warung kita bakal ramai. Kamu nggak perlu malu lagi punya ayah tukang soto." Nadia tersenyum sinis. "Ya bagus kalau gitu. Aku udah capek hidup miskin." Hadi hanya diam, hatinya masih ragu. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Hadi sudah sibuk mempersiapkan dagangannya. Ia merebus kuah santan, memotong daging, dan menyiapkan pelengkap soto seperti biasa. Tapi hari ini berbeda. Hadi tahu, ini adalah hari pertama ia menjalankan syarat dari Mbah Surya. Sesuai petunjuk Mbah Surya, ia harus memasak 1 porsi soto khusus yang tidak boleh disentuh oleh siapapun. Soto itu harus diletakkan di bawah meja dagangnya hingga tengah malam. Saat Siti melihat suaminya menuangkan kuah ke dalam mangkuk khusus, ia tersenyum puas. "Bagus, Pak. Ini baru namanya usaha." Hadi hanya mengangguk, tapi hatinya terasa tidak enak. Hari itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Biasanya butuh waktu lama bagi Hadi untuk mendapat pelanggan. Namun kali ini, sejak ia membuka warung di pinggir Jalan Margonda, pembeli mulai berdatangan tanpa henti. Seorang pria muda yang baru turun dari angkot langsung mendekat. "Bang, soto Betawi 1. Tak lama, datang seorang ibu dan anaknya. "Bang, 2 porsi." Lalu muncul seorang pegawai kantoran. "Saya pesan 3 bungkus buat di kantor." Hadi hampir tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Biasanya ia harus bersabar menunggu pelanggan datang satu persatu. Tapi kali ini mereka berdatangan tanpa henti, bahkan rela mengantre. Siti yang ikut membantu tersenyum puas. "Lihat, Pak, ini baru namanya rezeki." Namun di tengah kesibukan itu, Hadi tak bisa mengabaikan satu hal. Porsi soto khusus yang ia letakkan di bawah meja tetap utuh, tidak ada yang menyentuhnya. Tapi entah mengapa setiap kali ia meliriknya, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi dari dalam mangkuk itu. Malam mulai tiba dan warungnya baru saja tutup setelah stok soto habis lebih cepat dari biasanya. Saat Hadi hendak membereskan barang, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Mangkuk soto khusus yang sejak pagi diletakkan di bawah meja itu kosong. Hadi membeku. Ia yakin tidak ada seorang pun yang mengambilnya. Tapi kalau bukan manusia, lalu siapa yang memakannya? Ia menatap Siti dengan wajah pucat. "Bu, soto itu hilang." Siti mengangkat alisnya. "Bagus dong, berarti syaratnya berhasil." Hadi tidak yakin. Tapi satu hal yang pasti, mereka baru saja melangkah masuk ke dalam sesuatu yang tidak bisa mereka pahami sepenuhnya. Di kejauhan suara angin berhembus kencang. Malam pertama pesugihan mereka baru saja dimulai. Malam itu, Hadi tidak bisa tidur. Ia duduk di depan rumah kontrakannya yang sempit, mengisap rokok dalam-dalam. Pikirannya masih terbayang kejadian siang tadi. Soto khusus yang menghilang tanpa jejak. Angin malam bertiup pelan membawa suara dari kejauhan. Di dalam rumah, Siti sudah tertidur dengan nyenyak, sementara Nadia sibuk dengan ponselnya mengobrol dengan teman-temannya. Dalam hati, Hadi bertanya-tanya siapa yang telah mengambil soto itu. Ataukah sesuatu? Pagi itu, Hadi kembali membuka warungnya seperti biasa di pinggir Jalan Margonda. Seperti kemarin, pembeli berdatangan tanpa henti. "Bang, soto Betawi 1. 2 porsi buat saya, Bang." "Bang Hadi, sotonya enak banget. Tambah 1 lagi ya." Hari ini warungnya lebih ramai dari sebelumnya. Bahkan, beberapa pelanggan mengaku baru pertama kali melihat warungnya, padahal ia sudah berjualan di tempat ini selama bertahun-tahun. Namun, ada satu hal yang membuat Hadi merinding. Di antara kerumunan pelanggan, ia melihat sosok pria tua berpakaian serba hitam duduk di pojok, menatapnya dengan senyum tipis. Hadi tidak mengenal pria itu. Ia tidak pernah melihatnya sebelumnya. Tapi yang lebih aneh, setiap kali ada pelanggan datang dan berdiri di dekat pria itu, mereka tidak menyadari kehadirannya. Seakan-akan hanya Hadi yang bisa melihatnya. Jantung Hadi berdetak lebih kencang. Ia mencoba mengabaikannya dan tetap melayani pelanggan. Namun saat ia kembali melirik ke pojokan tempat pria itu duduk,
Pria itu sudah tidak ada, hilang. Setelah warung tutup dan mereka pulang ke rumah, Hadi duduk di ruang tamu sambil mengusap wajahnya. Siti menghampiri dan tersenyum puas. "Pak, lihat sendiri kan, warung kita rame terus. Ini berkah, Pak." Hadi menghela napas. "Tapi Bu, ada yang aneh." "Aneh gimana?" Hadi ragu sejenak sebelum bercerita tentang pria tua berpakaian hitam yang ia lihat di warung tadi siang. Siti hanya tertawa kecil. "Pak, mungkin itu cuma pelanggan biasa." Hadi menggeleng. "Enggak, Bu. Saya yakin orang itu nggak pernah makan, cuma duduk diam dan kayak cuma saya yang bisa lihat dia." Siti mendengus. "Pak, kita sudah dikasih jalan buat sukses. Jangan mikirin yang aneh-aneh. Kita harus bersyukur." Tapi Hadi tetap merasa tidak tenang. Malam semakin larut, dan seperti sebelumnya, ia menyiapkan satu porsi soto khusus, lalu meletakkannya di dapur seperti yang diperintahkan Mbah Surya. Pukul 12 malam, ia terbangun karena mendengar suara aneh dari dapur. Seperti suara seseorang sedang menyeruk rumput kuah. Jantung Hadi berdegup kencang. Ia mengintip dari balik pintu kamar dan melihat ke dapur. Di sana, dalam cahaya lampu yang remang, terlihat sosok hitam membungkuk di depan mangkuk soto, menyeruput isinya perlahan. Tubuhnya kurus kering, kepalanya botak mengkilap, dan matanya kosong. Hadi ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Tiba-tiba, sosok itu berhenti menyeruput soto, lalu menoleh ke arah Hadi. Matanya menatap langsung ke arahnya. Hadi merasa tubuhnya membeku. Sosok itu tersenyum. "Terima kasih." Lalu dalam sekejap, sosok itu menghilang, meninggalkan mangkuk soto yang kini sudah kosong. Hadi jatuh terduduk, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Malam itu ia sadar, pesugihan ini bukan hanya tentang warung yang ramai. Ada sesuatu yang telah datang, sesuatu yang tak kasat mata, dan ia sudah terikat dengannya. Hadi masih terduduk di lantai dapur. Napasnya tersengal, keringat dingin membasahi tubuhnya. Mangkuk soto di hadapannya kosong, seakan tak pernah diisi sebelumnya. Namun, Hadi tahu apa yang baru saja ia lihat bukanlah mimpi. Sosok hitam kurus dengan mata kosong itu benar-benar ada. Dari balik kamar, Siti memanggil dengan suara malas. "Pak, ngapain di dapur? Udah tidur? Besok kita jualan lagi." Hadi menoleh ke arah istrinya, lalu kembali menatap mangkuk kosong itu. Ia tak bisa mengatakan apa yang baru saja terjadi. Dengan langkah gontai, ia meninggalkan dapur dan masuk ke kamar, mencoba tidur. Namun, setiap kali ia memejamkan mata, bayangan sosok hitam itu terus menghantuinya. Keesokan harinya, Hadi berusaha bersikap normal. Ia membuka warungnya seperti biasa, berharap semuanya akan berjalan lancar. Namun, ada sesuatu yang berubah. Sejak pagi, pelanggan semakin banyak. Bahkan, beberapa orang yang sebelumnya tidak pernah makan di warungnya tiba-tiba datang dan memuji sotonya dengan berlebihan. "Bang, soto ini enak banget. Kuahnya gurih, dagingnya empuk. Gimana bisa seenak ini?" ujar seorang pelanggan dengan wajah puas. "Saya udah pernah makan di banyak tempat, tapi soto Bang Hadi ini rasanya beda, bikin nagih," kata pelanggan lain. Warung yang sebelumnya hanya mendapat pelanggan biasa-biasa saja, kini seperti menjadi tempat favorit banyak orang. Namun yang paling membuat Hadi merinding adalah mereka semua makan dengan lahap, tapi tatapan mata mereka kosong. Seakan-akan mereka tidak sadar dengan apa yang mereka lakukan. Hadi mencoba mengabaikan rasa takutnya dan tetap melayani pelanggan. Namun semakin siang ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir menjatuhkan mangkuk di tangannya. Di sudut warung, pria tua berpakaian hitam itu kembali duduk di tempat yang sama. Ia tersenyum tipis menatap Hadi tanpa berkedip. Dan sekali lagi tidak ada seorang pun yang menyadari kehadirannya. Jantung Hadi berdegup kencang. Ia ingin berpura-pura tidak melihat, tetapi tatapan pria tua itu begitu kuat seakan menarik perhatiannya. Tiba-tiba pria itu mengangkat tangannya perlahan dan menunjuk ke arah meja dapur tempat Hadi menyimpan bahan-bahan soto. Hadi menelan ludah. Ia tidak mengerti apa maksudnya, tapi satu hal yang pasti, ada sesuatu yang sedang terjadi. Malam harinya setelah warung tutup dan mereka pulang, Hadi mencoba menenangkan pikirannya. Ia duduk di teras rumah, merokok dalam diam. Siti keluar membawa segelas teh manis dan duduk di sebelahnya. "Pak, kenapa diam aja? Harusnya kita seneng, warung kita rame." Hadi menghela napas. "Bu, kamu nggak ngerasa ada yang aneh?" Siti tertawa kecil. "Aneh gimana?" "Pelanggan banyak, duit ngalir, rezeki kita lancar. Itu aneh menurut kamu?" Hadi ingin menjelaskan tentang pria tua berpakaian hitam dan pelanggan dengan tatapan kosong, tapi ia tahu istrinya tidak akan percaya. Siti menggenggam tangan suaminya. "Pak, kita udah susah bertahun-tahun. Sekarang kita baru bisa merasakan yang namanya sukses.
Jangan mikirin yang enggak-enggak ya. Hadi hanya mengangguk. Malam semakin larut dan seperti biasa, ia menyiapkan satu porsi soto khusus dan meletakkannya di dapur. Namun kali ini ia bersembunyi di balik pintu, menunggu apa yang akan terjadi. Pukul 12 malam, suara menyeruput kuah itu terdengar lagi. Hadi mengintip perlahan, dan kali ini sosok itu tidak sendirian. Ada dua sosok hitam kurus sedang duduk di lantai, masing-masing memakan soto dengan lahap. Hadi nyaris berteriak, tetapi ia menutup mulutnya dengan tangan. Tiba-tiba, salah satu sosok itu berhenti makan dan menoleh ke arahnya. "Jangan berhenti memberi kami makan." Bisikan itu terdengar jelas di telinga Hadi, padahal mulut sosok itu tidak bergerak. Hadi merasa tubuhnya semakin dingin. Apa yang sebenarnya telah ia lakukan? Malam itu, Hadi tak bisa lagi mengabaikan kenyataan. Kini, bukan hanya satu, tetapi dua sosok yang datang untuk menyantap soto pesugihannya. Dan yang lebih mengerikan, mereka berbicara padanya. "Jangan berhenti memberi kami makan." Suara itu berbisik tepat di telinganya, padahal mulut sosok itu tidak bergerak. Hadi ingin lari, ingin membangunkan Siti, tapi tubuhnya terasa kaku. Dua sosok hitam itu menatapnya tajam, seakan memperingatkan. Lalu, dalam sekejap, mereka menghilang, meninggalkan mangkuk kosong di lantai. Hadi jatuh terduduk, napasnya tersengal, tubuhnya menggigil hebat. Ia tahu kini ia sudah benar-benar terikat dalam pesugihan ini. Dan satu hal yang membuatnya semakin takut. Jika semalam ada satu yang datang, dan malam ini dua, lalu besok malam berapa? Keesokan harinya, Hadi berusaha bersikap normal. Ia membuka warung di tempat biasa, namun hari ini lebih ramai dari sebelumnya. Antrean pelanggan semakin panjang, dan yang lebih aneh, mereka semua makan dengan cara yang sama. Lahap, cepat, tetapi dengan tatapan kosong. Seperti orang yang tidak sadar apa yang sedang mereka lakukan. Beberapa pelanggan bahkan makan sambil meneteskan air mata, namun tetap saja menyuap makanan ke dalam mulut mereka seolah tak bisa berhenti. Hadi menggigil melihatnya. Ia ingin menutup warung dan pergi jauh-jauh dari tempat ini, tapi suara Siti yang penuh semangat membuyarkan pikirannya. "Pak, lihat nih, duit kita udah segepok. Kita kaya, Pak." Siti menunjukkan uang hasil penjualan hari itu. Lembar-lembar uang pecahan 100 ribuan memenuhi wadah plastik besar. Nadia juga terlihat bahagia, sibuk memotret uang itu untuk dipamerkan di media sosial. Namun, di tengah kegembiraan mereka, Hadi justru merasa semakin tercekik. Di sudut warung, pria tua berpakaian hitam itu masih ada di sana. Ia duduk diam, menatap Hadi, lalu tersenyum tipis. Dan kali ini, ia menggerakkan bibirnya perlahan. Malam ini lebih banyak yang lapar. Jantung Hadi hampir berhenti. Ia tidak tahu apa maksudnya. Tapi ia bisa merasakan satu hal, malam nanti akan ada lebih banyak sosok yang datang. Malam tiba. Hadi duduk di depan panci kuah soto dengan wajah pucat. Tangannya gemetar saat ia menuangkan kuah ke dalam mangkuk khusus pesugihan. Siti memperhatikannya dengan heran. "Pak, kenapa kayak orang sakit gitu?" "Seneng dong, warung kita rame." Hadi hanya menggeleng. Ia tidak bisa mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Dengan langkah berat, ia membawa mangkuk soto itu ke dapur, lalu meletakkannya di tempat biasa. Kemudian ia kembali ke kamar dan menunggu. Pukul 12 malam. Suara menyeruput kuah itu terdengar lagi. Hadi menggenggam selimutnya erat, napasnya tertahan, ia memberanikan diri mengintip dari balik pintu kamar. Dan kali ini ada 4 sosok hitam kurus di dapur. Mereka duduk melingkar, masing-masing merebut soto dengan lahap. Hadi menutup mulutnya agar tidak berteriak. Tapi tiba-tiba, salah satu sosok itu menghentikan makannya dan menoleh ke arahnya. Matanya kosong, tetapi mulutnya tersenyum lebar, terlalu lebar, hingga hampir menyentuh telinga. "Kita lapar, Hadi. Besok tambahkan porsinya lagi. Hadi merasakan tubuhnya lemas. Ia ingin menolak, ingin lari, tapi ia tahu, jika ia berhenti memberi mereka makan, sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Malam itu, Hadi tidak bisa tidur. Tubuhnya gemetar, matanya terus menatap langit-langit kamar yang terasa semakin menekan dadanya. 4 sosok yang muncul di dapur tadi masih membekas dalam pikirannya. Mereka terus bertambah. Dulu hanya 1, lalu 2, sekarang 4. Dan mereka meminta lebih. "Besok tambahkan porsinya lagi." Suara itu masih terngiang di telinganya, membuatnya semakin takut. Tapi ia tidak punya pilihan lain. Ia sudah terjerat. Pagi itu, Hadi membuka warung dengan perasaan berat. Namun, seperti yang sudah ia duga, warungnya semakin ramai. Pelanggan berdatangan tanpa henti. Mereka makan dengan lahap. Beberapa bahkan memakan soto tanpa sendok, langsung menyeruput kuahnya dengan bibir gemetar seolah ketagihan.
Ada seorang wanita yang menangis sambil terus menyuap soto ke dalam mulutnya. Seorang pria yang tangannya gemetar, tetapi tetap menelan setiap potongan daging di mangkuknya. Dan seorang anak muda yang wajahnya berkeringat deras tetapi tidak mau berhenti makan. Hadi merasakan kengerian-merian merayap di tulang punggungnya. Mereka bukan lagi pelanggan biasa. Mereka seperti orang yang dikendalikan oleh sesuatu, oleh rasa lapar yang bukan milik mereka sendiri. Di sudut warung, pria tua berpakaian hitam itu masih ada di sana. Ia tersenyum lebih lebar dari sebelumnya. Hadi menggigit bibirnya. Ia ingin menghampiri pria itu, ingin bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Tapi sebelum ia bisa bergerak, pria itu mengangkat tangannya dan mengisyaratkan sesuatu. Hadi menelan ludah. Gerakan itu seperti orang yang sedang makan menyuapkan makanan ke mulut. Dan saat Hadi melihat ke arah pelanggan-pelanggannya, ia menyadari sesuatu yang membuatnya ingin muntah. Mereka semua makan dengan gerakan yang sama. Bahkan ritmenya hampir sama, seolah-olah mereka sedang dikendalikan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Malam tiba. Hadi mempersiapkan soto khusus dengan tangan gemetar. Ia menambahkan lebih banyak daging, lebih banyak kuah, lebih banyak dari sebelumnya, seperti yang diminta. Ia membawa mangkuk itu ke dapur dan meletakkannya di tempat biasa. Kemudian ia kembali ke kamar dan menunggu. Pukul 12 malam. Suara menyeruput kuah terdengar lagi, tapi kali ini lebih banyak. Hadi menahan napas. Ia mengintip dari balik pintu kamar dan seketika tubuhnya membeku. Ada 8 sosok hitam kurus di dapur. Mereka duduk melingkar, masing-masing menyeruput soto dengan lahap. Tangan mereka gemetar, bibir mereka bergetar, tetapi mereka terus makan. Hadi ingin menutup matanya, tetapi ia terlalu takut untuk bergerak. Tiba-tiba, salah satu sosok itu berhenti makan dan menoleh ke arahnya. Matanya yang kosong menatap langsung ke mata Hadi. Lebih banyaknya. Suaranya bergetar, penuh dengan nafsu yang tak terkendali. Lalu, sosok lainnya ikut menoleh, satu persatu. Mereka semua menatap Hadi, dan dalam suara yang bersamaan mereka berbisik dengan nada mengerikan. Kami ingin lebih banyak daging. Kami ingin lebih banyak daging. Kami ingin lebih banyak daging. Hadi merasa tenggorokannya tercekat, tangannya gemetar. Ia ingin berteriak, ingin lari. Tapi sesuatu dalam dirinya mengatakan satu hal yang lebih menyeramkan. Mereka tidak berbicara tentang daging sapi. Malam itu tubuh Hadi terasa seperti batu. Ia ingin bergerak, ingin berlari, tetapi kengerian yang terpampang di depan matanya menahan seluruh tubuhnya. 8 sosok hitam itu kini menatapnya dengan ekspresi lapar yang mengerikan. Dan mereka terus berbisik, kami ingin lebih banyak daging. Hadi tahu, mereka tidak berbicara tentang daging sapi. Keesokan harinya, warung Hadi semakin penuh. Pelanggan berdatangan seperti orang yang kehilangan kendali. Mereka makan tanpa sadar, seolah ada yang menuntun mereka untuk terus menyantap sotonya. Beberapa pelanggan bahkan datang kembali hanya dalam hitungan jam. Ada seorang pria gemuk yang biasanya makan dengan santai, tapi kali ini wajahnya berkeringat deras, tangannya gemetar, dan ia menyeruput kuah seperti orang yang sakau. Ada juga seorang ibu-ibu yang wajahnya mulai pucat tetapi tetap memasukkan potongan daging ke dalam mulutnya dengan ekspresi seperti orang yang terpaksa. Ini bukan sekadar soto biasa lagi. Hadi merasa seperti seseorang yang sedang menjalankan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang berada di luar kendalinya. Dan di tengah keramaian warung, pria tua berpakaian hitam itu masih duduk di sudut. Hari ini, ia tidak hanya diam dan tersenyum. Ia melambaikan tangan, memanggil Hadi untuk mendekat. Dengan langkah ragu, Hadi berjalan mendekat. Pak, siapa sebenarnya Anda? Hadi bertanya. Suaranya bergetar. Pria tua itu menyeringai, memperlihatkan gigi-giginya yang menguning. Hadi, kau sudah melihat sendiri, bukan? Hadi menelan ludah. Pria itu menyandarkan tubuhnya ke bangku kayu lalu berbicara dengan nada yang dingin. Kau sudah menikmati hasilnya. Sekarang saatnya kau membayar harga yang setimpal. Darah Hadi berdesir. Maksud Bapak? Pria tua itu mencondongkan tubuhnya ke depan. Matanya yang hitam pekat seperti jurang tanpa dasar. Kau pikir pesugihan ini hanya butuh soto? Tidak, Hadi. Mereka ingin sesuatu yang lebih. Sesuatu yang hidup. Jantung Hadi berdebar kencang. Sesuatu yang hidup? Pesugihan ini butuh tumbal, Hadi. Sekujur tubuh Hadi langsung dingin. Ia ingin menyangkal, ingin lari, tetapi pria tua itu hanya terkekeh pelan. Tak perlu terburu-buru. Malam ini, kau akan tahu siapa yang harus kau berikan pada mereka. Lalu, tiba-tiba pria itu menghilang di antara kerumunan pelanggan seperti asap yang tertiup angin.
Malam itu, Hadi duduk sendirian di ruang tamu. Pikirannya kacau. Ia ingin keluar dari semua ini, ingin berhenti, tapi ia tahu konsekuensinya. Jika ia berhenti, maka yang lapar itu akan datang mengambil sesuatu darinya sendiri. Tapi, siapa yang harus ia jadikan tumbal? Tiba-tiba, ada suara langkah kaki mendekat. Nadia, anak gadisnya, muncul dari dalam kamar. Wajahnya berseri-seri sambil membawa sebuah kotak. "Pak, lihat deh, aku akhirnya beli tas branded yang aku mau." Hadi menatap putrinya. Senyum Nadia begitu cerah, penuh kebahagiaan. Gadis itu tidak tahu bahwa tas mahal yang ia beli berasal dari uang hasil pesugihan. Nadia duduk di sofa, membuka ponselnya lalu tertawa kecil. "Bapak tahu nggak, teman-teman aku udah mulai respect sama aku sekarang. Mereka nggak ngeledek aku lagi. Gara-gara soto bapak yang laris, aku bisa hidup lebih enak." Hadi terdiam. Ia memandangi wajah putrinya, lalu mengingat kata-kata pria tua tadi siang. "Malam ini kau akan tahu siapa yang harus kau berikan pada mereka." Napasnya tercekat. Tidak mungkin. Ia tidak mungkin mengorbankan anaknya sendiri. Namun di saat yang sama, suara lain berbisik di telinganya. "Jika kau tidak memilih, maka mereka yang akan memilih untukmu." Malam semakin larut, namun udara di dalam rumah terasa semakin dingin. Hadi berdiri di ambang pintu, melihat anak gadisnya, Nadia, yang masih sibuk mengutak-atik ponselnya dengan ngeriang. Tapi ada yang salah. Sesuatu di dalam rumah ini terasa berbeda. Matanya tertuju pada kotak tas branded yang masih berada di atas meja, seolah menunggu untuk ditatap lebih lama. Hadi menghembuskan napas panjang. Ia sadar dalam beberapa minggu terakhir hidup mereka benar-benar berubah. Warung soto semakin laris, dan uang yang mereka peroleh semakin banyak. Siti, istrinya, kini tidak lagi banyak mengeluh tentang uang. Bahkan, Siti seolah lupa dengan masalah-masalah lama mereka, dan lebih banyak memanjakan dirinya dengan barang-barang mewah. Nadia yang dulu malu menjadi anak tukang soto, kini lebih sering menunjukkan barang-barang mahalnya kepada teman-temannya. Tetapi ada satu hal yang tak bisa Hadi lupakan. Pesugihan itu sudah menyentuh mereka, membungkus kehidupan mereka dalam bayang-bayang kegelapan yang semakin pekat. Pukul 12 malam, suasana di warung Hadi mulai sepi. Beberapa pelanggan terakhir sudah meninggalkan tempat, dan Hadi akhirnya bisa menutup pintu. Namun, seperti biasa, ada yang datang lagi. Bukan orang biasa, tapi orang-orang yang telah menjadi bagian dari pesugihan ini. Di luar warung, siluet-siluet hitam mulai muncul. Mereka bergerak perlahan, seperti bayangan yang tidak sepenuhnya terlihat oleh mata manusia. Hadi menatap mereka dari jendela warung dengan napas yang tertahan. Ia tahu, tak ada jalan mundur lagi. Tiba-tiba, suara bisikan itu datang lagi, seperti angin yang mengelilinginya. "Kami sudah menunggu terlalu lama, Hadi." Hadi menggigil. Ia tahu itu adalah suara yang datang dari mereka, makhluk yang tak bisa dilihat secara langsung oleh mata manusia. Mereka ingin lebih, dan Hadi tahu apa yang mereka maksud. Ada harga yang harus dibayar. Pilihannya, anak atau istri. Tapi kemudian, saat Hadi berbalik untuk melihat ke arah Nadia yang masih sibuk di ruang tamu, dia melihat sesuatu yang tidak biasa. Nadia terbaring di sofa, matanya terbuka lebar, tetapi tidak ada ekspresi di wajahnya. Matanya kosong, tanpa kehidupan seperti orang yang terhipnotis. Hadi mendekat dengan langkah ragu. "Nadia, sayang, ada apa?" Nadia tidak menjawab, hanya menatapnya dengan tatapan hampa. Hadi merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ada yang tidak beres. Tiba-tiba Nadia membuka mulutnya dan berbicara dengan suara yang tidak sepenuhnya miliknya. "Kau tahu siapa yang harus kau pilih, bukan ayah?" Hadi terdiam. Suara itu bukan suara Nadia yang biasa ia dengar. Suara itu penuh dengan hawa dingin, seolah berasal dari dunia lain. "Kau bisa memilih, Hadi. Pilihlah salah satu. Pilih antara istrimu yang ingin terus hidup mewah atau anakmu yang sangat ingin keluar dari bayang-bayangmu sebagai penjual soto." Suara itu semakin mempengaruhi pikirannya. Hadi merasa ada sesuatu yang menariknya, menguasainya. Dan di saat yang sama suara lain, suara yang familiar, suara Siti, muncul dari luar kamar. "Saya sudah melihatnya, Pak. Semua yang kita beli, semuanya berkat soto ini. Semua karena bakso dan soto yang laris ini." Siti berdiri di depan pintu, senyumnya penuh dengan kemenangan. Tapi di balik senyum itu ada sesuatu yang tak bisa ia sembunyikan. Ada kegelapan di matanya. "Pak, kenapa lama sekali? Saya ingin lebih banyak lagi. Kalau bisa, minta mereka buat lebih banyak soto." Siti tertawa, tetapi tawa itu terasa datar dan tanpa jiwa. Hadi merasa tubuhnya lemas. Ia ingin melawan, tetapi suara itu kembali terdengar di kepalanya. "Pilih, Hadi.
Pilih sekarang. Ia menatap Siti lalu menatap Nadia yang masih terbaring di sofa dengan mata kosong. Dengan tangan yang gemetar, Hadi melangkah mundur, kemudian menutup pintu kamar dengan kencang. Ia harus segera mengambil keputusan, tetapi sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ketika Hadi menoleh kembali, sosok pria tua itu muncul di depan pintu. Waktunya sudah tiba, Hadi. Waktu untuk memilih. Kau harus memberi mereka lebih dari sekadar soto, karena mereka akan datang mengambil apa yang menjadi milik mereka. Suara pria tua itu mengerikan, tetapi Hadi sudah tidak bisa berpikir jernih. Matanya mulai kabur, otaknya dipenuhi dengan kebingungan. Ia harus memilih. Antara istri yang tak pernah puas atau anak gadis yang kini terperangkap dalam pesugihan ini. Namun, siapapun yang ia pilih, Hadi tahu semuanya tidak akan pernah sama. Hadi merasa tubuhnya seakan terikat dalam kegelapan. Setiap langkahnya menjadi semakin berat. Matanya yang terpejam erat, penuh dengan kecemasan, berusaha memahami pilihan yang ada di depan mata. Ketika ia membuka mata, pria tua itu sudah berdiri di hadapannya. Wajahnya dipenuhi senyum yang mengerikan. Waktunya tiba, Hadi. Kau sudah memilih, kata pria itu dengan suara yang bergetar penuh makna. Hadi tidak tahu lagi harus berkata apa. Pilihan itu berberat. Nadia atau Siti. Nadia yang ia besarkan, satu-satunya putri yang dia cintai. Atau Siti, istrinya yang selama ini selalu bersama, meski penuh keluhan dan ambisi besar. Tapi apa yang terjadi jika ia tidak memilih? Sesuatu dalam dirinya mengerti, jika ia membiarkan kebingungannya terus berlarut, maka ia akan kehilangan keduanya. Kehidupan mereka akan terjerumus lebih dalam. Hadi merasakan perutnya mual, hanya satu pilihan yang akan menyelamatkan mereka. Tolong, beri saya waktu, ujar Hadi terengah mencoba mengumpulkan pikirannya. Pria tua itu terkekeh. Waktu? Waktu sudah tidak ada lagi, Hadi. Pilihan ini sudah seharusnya kau buat jauh sebelumnya. Di luar, hujan mulai turun dengan deras. Suara petir menghantam langit, seolah menambah beratnya atmosfer malam itu. Hadi melangkah ke ruang tamu, di mana Siti masih duduk di sofa, matanya bersinar tajam penuh harap. Pak, kenapa nggak langsung bilang aja kalau nggak bisa dapetin lebih banyak soto? Saya nggak bisa hidup seperti ini, kata Siti, suaranya tinggi dan penuh ketegangan. Hadi menatap istrinya. Perasaan gelisah mulai melanda. Ia ingin berteriak, memberitahu Siti bahwa hidup mereka kini terancam oleh sesuatu yang jauh lebih besar, tapi tidak ada kata yang keluar. Ketika Siti melihat suaminya diam, ia mulai meraih tas tangan barunya dan menatapnya dengan cemas. Kalau nggak bisa beli barang lebih mahal, jangan salahkan saya kalau saya cari sendiri. Tapi Hadi sudah tidak bisa mendengar apa yang diucapkan Siti lagi. Dalam kepalanya, suara pria tua itu kembali terdengar. Pilih sekarang, atau semuanya akan lenyap. Hadi merasakan kepalanya pusing, dunia di sekitarnya berputar cepat. Tiba-tiba ia merasa ada sesuatu yang mendorongnya untuk berlari keluar, menjauh dari segalanya. Tetapi saat itu ia mendengar suara di balik pintu kamar. Nadia. Nadia yang terbangun. Nadia. Hadi berlari ke dalam kamar, berharap untuk menemukan putrinya yang terbaring tidak berdaya. Namun Nadia tidak lagi tidur di tempat tidurnya. Pintu kamar terbuka sedikit, dan dari dalam kamar itu, Nadia berdiri dengan wajah kosong, matanya melotot, tanpa ekspresi. Ayah, kata Nadia, suaranya sangat datar. Aku ingin keluar dari sini, aku ingin keluar dari Depok, aku nggak mau jadi anak tukang soto lagi. Hadi merasakan tubuhnya kaku, dalam sekejap wajah Nadia berubah menjadi sosok yang tidak ia kenal. Mata gadis itu kini berbinar, tetapi bukan karena ada sesuatu yang mengerikan di balik tatapannya. Nadia, sayang, kamu nggak seperti biasanya. Kamu kenapa? Hadi berusaha mendekat, tapi Nadia mundur sedikit. Ayah, aku sudah lihat semuanya, jawab Nadia dengan suara yang semakin asing. Aku sudah tahu, kamu akan memilih. Kamu sudah memilih. Hadi menatap putrinya dengan cemas. Apa maksudmu, nak? Nadia tersenyum lebar, tapi senyum itu tidak pernah mencapai matanya. Kamu nggak bisa keluar dari ini, ayah. Tidak ada jalan mundur. Tiba-tiba, Nadia menatap Hadi dengan penuh amarah. Kamu pikir kamu bisa menyelamatkan semuanya dengan memilih? Semua ini sudah terlambat. Seketika, Hadi merasa seperti ada yang menendangnya. Perasaan aneh menguasai seluruh tubuhnya. Rasa takut yang belum pernah ia alami sebelumnya menyelubungi dirinya. Matanya mulai berkunang-kunang. Di luar kamar, suara petir menggelegar dan tiba-tiba rumah itu terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Hadi merasa tubuhnya semakin terhimpit. Ada sesuatu yang datang, sesuatu yang lebih besar dari sekadar pilihan antara anak dan istri. Di hadapan Hadi,
Nadia bergerak mendekat dengan langkah perlahan, wajahnya tetap kosong. Ayah, kamu tidak sadar. Mereka datang untuk kita semua, dan kamu, ayahku, adalah bagian dari rencana ini. Hadi mundur sedikit, tetapi di saat itu, ia mendengar suara berdesir dari dapur. Warungnya, tempat soto dibuat, kini semakin penuh dengan sosok-sosok hitam yang bergerak tanpa suara. Mereka berkumpul di sana seperti menunggu sesuatu. Sesuatu yang lebih besar daripada sekadar soto. Hadi merasa tubuhnya semakin lemas, tidak ada jalan keluar lagi. Ia sudah terjebak dalam pesugihan ini, terjerat oleh pilihan yang ia buat, atau lebih tepatnya, pilihan yang tak pernah sepenuhnya ada. Dan saat ia menoleh ke arah Nadia yang terus maju, senyuman penuh kegelapan mengembang di wajahnya. "Kamu sudah terpilih, ayah," kata Nadia dengan suara dingin sebelum ia melangkah mundur meninggalkan Hadi dalam kegelapan yang semakin pekat. Hadi terdiam di tengah-tengah kegelapan yang mencekam. Seluruh tubuhnya gemetar dan napasnya terasa sesak seperti ada tangan yang menahan dadanya. Di luar, hujan terus mengguyur deras, suara petir semakin keras, seakan alam pun ikut merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Di hadapannya Nadia berdiri, wajahnya kosong, seolah terhipnotis oleh sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Matanya, yang tadinya penuh dengan kebahagiaan dan semangat, kini hanya dipenuhi dengan kegelapan. "Ayah, kamu nggak bisa lari," kata Nadia. Suaranya begitu datar, tetapi ada ketajaman yang mengiris. "Kami semua sudah terpilih." Hadi merasa tubuhnya lemas. Nadia, putrinya tidak lagi seperti gadis yang ia kenal. Ada sesuatu yang telah menguasainya, sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Ia mengingat kembali pria tua yang selalu muncul di sudut-sudut bayangan. "Pesugihan ini bukan sekadar bisnis soto biasa. Kenapa kamu bilang begitu, nak?" Hadi berusaha mengumpulkan kekuatan. "Apa yang sudah terjadi pada kamu? Apa yang terjadi dengan kita?" Nadia hanya tersenyum, senyum yang tidak bisa dimengerti, senyum yang penuh dengan sesuatu yang gelap. "Kamu memilih, ayah. Kamu memilih untuk melanjutkan ini semua." Hadi merasa ada yang mendorongnya, menggerakkan tubuhnya untuk bergerak mundur. Ia ingin berlari, tetapi kakinya seperti tertanam dalam tanah. Bayangan yang semakin dekat, tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari luar. Tidak ada yang bisa melihat sosok-sosok itu, tetapi Hadi bisa merasakannya. Mereka datang. Mereka yang telah menunggu terlalu lama. Siti muncul dari balik pintu dengan ekspresi yang tidak kalah mengerikan. Wajahnya seperti kehilangan cahaya, seolah terhisap oleh kegelapan yang ada di dalam rumah itu. "Pak, saya sudah lihat semuanya. Saya tahu kita tidak bisa mundur lagi." Hadi menatap istrinya, tetapi ada sesuatu dalam tatapan Siti yang membuatnya merasa mual. Dia tidak lagi tampak seperti istri yang ia kenal. "Pak, kita tidak punya pilihan," ujar Siti dengan suara tegas. "Kamu sudah mendalam di dalamnya. Semua ini sudah menjadi bagian dari kita." Hadi ingin berteriak, tetapi tidak ada kata yang keluar. Ia mulai merasa terjebak dalam sebuah dunia yang tidak ia pahami. Dunia yang penuh dengan bisikan dan makhluk-makhluk yang bergerak dalam bayang-bayang. Siti melangkah maju, namun langkahnya tidak alami, lebih seperti gerakan yang terputus-putus, seperti boneka yang digerakkan oleh tali tak kasat mata. "Sudah saatnya kita terima kenyataan, Pak. Semua ini sudah menjadi takdir kita." Hadi tidak bisa menahan kengerian yang semakin mendalam. Sesuatu yang gelap itu semakin menghampiri. Tanpa sadar, ia melangkah mundur menuju pintu keluar, berharap bisa melarikan diri dari bayangan-bayangan ini. Namun, ketika ia berbalik untuk membuka pintu, ia terhenti. Di luar ada sosok pria tua itu, lebih dekat dari sebelumnya. Wajahnya terbalut oleh bayang-bayang, tetapi matanya yang menghitam menatap Hadi dengan penuh arti. "Kau tidak bisa lari, Hadi." Hadi merasakan hatinya berdetak semakin cepat. Ia sudah terperangkap dalam pesugihan ini, dan kini mereka yang menuntut janji. Semuanya sudah terlambat. Tanpa bisa berpikir panjang, Hadi berlari ke dapur. Ia ingin keluar dari rumah itu, ingin lari sejauh mungkin. Tapi begitu ia membuka pintu dapur, yang ia lihat bukanlah jalan keluar. Di dalam dapur itu, ada sebuah lingkaran besar yang terbuat dari garam dan batu hitam. "Kami sudah menunggu, Hadi." Suaranya datang dari arah dapur, tetapi kini Hadi melihat bayangan-bayangan yang mengelilingi lingkaran tersebut. Mereka adalah makhluk-makhluk yang tidak bisa dilihat dengan jelas, tetapi Hadi bisa merasakan kehadiran mereka. Makhluk yang terlahir dari gelap dan kesepian. Hadi terjatuh ke lantai, tubuhnya lemas, tetapi suara pria tua itu terdengar lagi, lebih dekat dari sebelumnya. "Apa yang kamu pilih, Hadi?"
Mata Hadi mulai berkaca-kaca, pikirannya mulai berputar. Ia sudah tidak bisa memilih antara Siti dan Nadia lagi. Ia sudah terperangkap dalam dunia lain, di mana pilihan tidak lagi berarti apa-apa. Semua yang ia lakukan, semua yang ia pilih, akan berujung pada satu hal, kehancuran. Hari-hari berlalu dengan Hadi yang merasa semakin terjebak dalam bayang-bayang keserakahan yang mulai merasuki hidupnya. Bisnis soto Betawi yang dulu dijalankan dengan penuh cinta, kini tak lagi memberikan rasa puas atau kebahagiaan. Hadi merasa seperti terperangkap dalam labirin tak berujung yang dibangun oleh dirinya sendiri. Rumahnya yang dulu penuh dengan tawa, kini sunyi, hanya ada suara gemerisik angin yang berhembus melalui celah-celah jendela yang terbuka. Siti, istrinya, semakin berubah. Di satu sisi ada kepedulian yang tersisa, namun sisi lainnya lebih dominan, sisi yang penuh dengan ketamakan dan ambisi yang tak bisa dihentikan. Nadia, sang anak, tampak semakin menjauh. Matanya yang dulu cerah kini tampak kosong, seperti menatap dunia dengan kebingungan yang mendalam. Seolah ada sesuatu yang hilang dalam dirinya, sesuatu yang tak bisa dijelaskan, namun jelas terasa. Di sisi lain, masyarakat sekitar mulai merasakan ada yang berbeda di sekitar keluarga Hadi. Ada bisikan yang semakin kuat tentang keanehan yang terjadi di warung soto milik Hadi. Mereka yang dulu datang untuk menikmati soto Betawi yang terkenal kini jarang terlihat. Warung yang dahulu ramai kini sepi. Beberapa orang yang datang mengatakan mereka merasa ada yang aneh dengan suasana sekitar rumah Hadi. "Apakah kau mendengar tentang keluarga Hadi?" tanya seorang ibu kepada temannya di pasar. "Aku pernah lewat rumahnya kemarin, dan rasanya ada sesuatu yang menakutkan di sana." Temannya yang mendengar langsung mengangguk. "Aku juga pernah mendengarnya, katanya ada semacam kutukan yang menghantui mereka. Banyak yang bilang soto Betawi yang mereka jual sekarang berbeda, rasanya tidak sama seperti dulu." Suasana di sekitar rumah Hadi memang mulai terasa tegang. Ada semacam aura gelap yang merasuki lingkungan itu, dan orang-orang mulai merasa tidak nyaman berada di dekat sana. Beberapa tetangga yang dulu akrab dengan Hadi mulai menjauh, tak lagi bertegur sapa dan menghindar untuk datang ke warungnya. Hadi yang merasa semakin terisolasi mulai merasakan tekanan yang luar biasa. Pikirannya kacau, dan tubuhnya lelah oleh tekanan yang terus menimpanya. Ia merasa tidak ada jalan keluar, namun di dalam hatinya ada satu pertanyaan yang mengganggu. Apakah semua ini sudah terlambat untuk dihentikan? Siti dengan wajah yang penuh dengan ketegaran mendekati Hadi. "Kamu tahu kan, kita sudah terlalu dalam untuk mundur. Semua ini sudah menjadi takdir kita." Hadi menatap istrinya, matanya penuh dengan keputusaan. "Apa yang harus kita lakukan, Siti? Aku tidak tahu lagi. Semua terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir." Siti memandangnya dengan tatapan tajam. "Kita sudah memilih jalan ini. Sekarang kita harus menerima konsekuensinya." Namun di dalam hati Hadi ada keinginan untuk melawan, meskipun tahu itu mungkin tak ada gunanya. Ia merasa bahwa ada satu kesempatan lagi untuk menghentikan semuanya, jika saja ia bisa menemukan cara untuk melepaskan diri dari ikatan pesugihan ini. Pada suatu malam yang penuh hujan, ketika angin berhembus kencang dan suara petir terdengar di kejauhan, Hadi kembali merasakan kehadiran pria tua yang misterius itu. Pria yang selama ini muncul dalam bayang-bayang, yang mengikat mereka dalam sebuah perjanjian yang tidak bisa dihindari. Tiba-tiba, pria tua itu muncul di hadapan Hadi, matanya yang hitam seperti malam menatap Hadi dengan tajam. "Kau tahu apa yang harus dilakukan, Hadi?" Suara pria itu terdengar seperti bisikan yang merasuk ke dalam tulang-tulangnya. "Ini adalah akhir dari perjalananmu. Tapi ada satu cara untuk mengubah takdirmu." Hadi terdiam. Ia ingin bertanya lebih banyak, tetapi kata-kata itu terhenti di bibirnya. Ia tahu tak ada lagi pilihan yang mudah. Jika ingin mengakhiri semua ini, maka ia harus melakukan pengorbanan terakhir. Namun, Siti dan Nadia tampaknya sudah berada di jalur yang berbeda. Masing-masing terperangkap dalam keinginan mereka. Siti dengan ambisinya, Nadia dengan kebingungannya. Tidak ada lagi tempat untuk melarikan diri. Di luar, suara hujan semakin deras. Orang-orang di sekitar rumah Hadi semakin merasakan ketegangan yang ada. Tunggu, ada yang berbeda. Tiba-tiba beberapa orang yang biasa datang ke warung Hadi merasakan sesuatu yang ganjil. Mereka merasa seolah ada yang mengawasi, seolah ada sesuatu yang mengintai mereka dari balik tembok rumah itu. Beberapa dari mereka mulai berbicara satu sama lain tentang apa yang mereka rasakan. "Kau rasa ada yang aneh di sekitar sini?" tanya seorang pemuda kepada temannya di pasar.
Aku merasa tidak nyaman ketika lewat depan rumah mereka, seperti ada yang mengawasi. Temannya mengangguk. Iya, ada kabar bahwa Hadi dan keluarganya terlibat dalam sesuatu yang tidak biasa. Ada yang bilang mereka melakukan pesugihan. Kabar tentang keluarga Hadi mulai menyebar dengan cepat. Ada ketakutan yang melanda masyarakat. Mereka mulai menghindari rumah itu dan warung soto Hadi. Tak lama kemudian, warung yang dulu ramai kini benar-benar kosong. Tidak ada lagi pengunjung yang datang dan soto Betawi yang dulu sangat digemari kini hanya menjadi kenangan. Malam semakin larut, dan Hadi merasa ada sesuatu yang akan datang. Sesuatu yang akan mengubah segalanya. Ia memandang keluar jendela, melihat hujan yang terus mengguyur dan mendengar suara petir yang semakin dekat. Apakah ini adalah akhir dari segalanya? Pria tua itu kembali muncul, menatapnya dengan penuh makna. Semua ini akan berakhir malam ini, Hadi. Pilihanmu sudah dibuat. Hadi hanya bisa terdiam, tidak ada kata-kata yang bisa keluar. Kini ia tahu bahwa tak ada jalan kembali. Malam itu terasa lebih gelap dari biasanya. Hujan yang turun deras tak mampu menghalangi kegelapan yang semakin menyelimuti hati Hadi. Sesuatu di dalam dirinya bergejolak, seakan ada suara yang terus memaksanya untuk memilih. Namun pilihan itu sudah tidak lagi berarti. Semua telah terlambat. Keluarga Hadi kini terjebak dalam sebuah labirin yang tak mereka pahami. Istrinya, dengan segala ambisinya, masih berusaha mempertahankan segala yang telah mereka dapatkan, harta, kekayaan, dan status. Sementara itu, Nadia, yang tampak semakin tenggelam dalam kebingungannya, mulai berpikir bahwa jalan keluar hanyalah satu, mengakhiri semuanya dengan cara yang mengerikan. Namun, malam itu, sesuatu yang lebih buruk dari yang mereka bayangkan mulai terjadi. Siti dan Hadi, pertentangan dalam rumah. Siti, yang sudah lama tak menunjukkan kelembutannya pada Hadi, kini berdiri dengan wajah penuh ketegaran. Hadi, kau harus memilih antara kita atau kamu akan kehilangan semuanya. Hadi menatap Siti dengan mata yang penuh penyesalan. Ia tahu kata-kata itu bukan lagi sekadar ancaman, itu adalah kenyataan yang tak bisa dihindari. Apakah ini yang kau inginkan, Siti? Tanya Hadi dengan suara parau. Kita sudah terjebak dalam permainan ini, dan sekarang kau ingin mengorbankan segalanya hanya untuk kekayaan yang tidak pasti. Siti menatapnya tajam. Apa yang lebih penting, Hadi? Kebahagiaan kita atau takdir yang telah kita pilih? Semua ini ada di tanganmu. Namun dalam hati Hadi, ada keinginan yang lebih kuat untuk melepaskan diri dari ikatan pesugihan yang telah membelenggu mereka. Ia merasa semakin terperangkap. Meski begitu, ia tahu bahwa keputusannya akan membawa akibat yang mengerikan. Jika aku tidak bertindak sekarang, kita semua akan hancur, Siti, kata Hadi, matanya penuh keteguhan. Tapi aku tidak tahu apakah itu akan mengubah apa-apa. Namun, Siti hanya diam, seolah sudah tak peduli lagi. Dalam pandangannya ada sesuatu yang lebih besar, sebuah dunia yang dijanjikan oleh kekayaan dan kekuatan yang tak terhingga. Kegelapan yang semakin menghampiri. Sementara itu, di kamar Nadia, suasana semakin mencekam. Nadia duduk di sudut kamar, matanya kosong menatap dinding. Ia merasa semakin terasingkan dari dunia yang dulu ia kenal. Hubungan dengan orang tuanya semakin retak dan dalam hatinya ia hanya merasa sepi. Kenapa aku dilahirkan di sini? Nadia bergumam pada dirinya sendiri. Kenapa aku tidak bisa menjadi seperti teman-temanku yang hidup dalam kemewahan? Pikirannya terus melayang, terhanyut dalam gelapnya kebingungannya. Tak lama bayangan pria tua itu muncul di depannya. Wajahnya yang penuh kerutan dan tatapan yang tajam semakin membuat Nadia merasa terperangkap dalam dunia yang tidak ia inginkan. Kau tidak bisa melarikan diri. Pria tua itu berkata dengan suara serak. Kau sudah memilih, Nadia. Tak ada jalan kembali. Nadia terdiam, hatinya dipenuhi dengan rasa takut yang mendalam. Apakah ini jalan yang harus ia ambil? Apakah ia bisa menerima kenyataan bahwa hidupnya takkan pernah sama lagi? Hadi kembali bertemu dengan pria tua itu di luar rumah di tengah hujan yang semakin deras. Rasa takut menyelimuti hatinya. Namun di balik ketakutan itu, ada satu pertanyaan yang terus mengusik pikirannya. Apakah ia harus mengorbankan satu-satunya orang yang tersisa di hidupnya untuk melepaskan diri? Pria tua itu hanya tersenyum. Wajahnya yang keriput tampak semakin mengerikan di bawah cahaya petir yang menyambar. Hadi, kau tahu apa yang harus dilakukan. Salah satu dari mereka harus menghilang untuk menyelamatkan yang lainnya. Hadi menatap pria tua itu dengan tatapan penuh kebingungan. Ia tahu pilihannya tak pernah mudah. Tetapi semakin ia mencoba mencari jalan keluar, semakin terasa bahwa keputusannya akan menentukan nasib mereka semua.
Aku tidak bisa memilih, teriak Hadi dengan penuh penyesalan. Suara hatinya penuh dengan rasa sakit. Aku tidak bisa mengorbankan mereka. Namun, pria tua itu hanya tertawa. Itu adalah keputusan yang sudah kau buat, Hadi. Tidak ada lagi yang bisa diubah. Di dalam rumah, Siti dan Nadia mulai merasakan ada sesuatu yang berubah di udara. Suasana semakin tegang dan mereka bisa merasakan bahwa sesuatu besar akan terjadi malam ini. Di luar rumah Hadi, suara-suara di pasar mulai terdengar tak biasa. Orang-orang di sekitar Depok mulai berbicara dengan penuh kekhawatiran tentang apa yang terjadi di rumah keluarga Hadi. Beberapa dari mereka mengatakan mereka merasa ada yang aneh. Mereka merasakan aura yang tidak nyaman. Kan beberapa orang yang pernah berkunjung ke warung soto Betawi Hadi mengaku merasakan ada semacam kekuatan yang menekan mereka untuk pergi. Sepertinya ada sesuatu yang tidak beres dengan keluarga Hadi, kata seorang pria yang biasa membeli soto dari Hadi. Saya dulu sering ke sana, tapi sekarang entah kenapa saya merasa tidak nyaman, seperti ada yang mengawasi. Iya, aku juga mendengar banyak cerita, saut temannya. Ada yang bilang Hadi dan keluarganya terlibat dalam pesugihan. Aku rasa itu bukan cerita sembarangan. Aku takut kalau kita terus berhubungan dengan mereka, kita akan terikut juga. Kabar tentang keluarga Hadi terus menyebar, dan semakin banyak orang yang mulai menghindari warung soto itu. Masyarakat sekitar Depok mulai merasa khawatir. Bahkan beberapa warga mulai menghindari jalan yang biasa mereka lalui untuk menghindari rumah Hadi. Mereka merasa seperti ada sesuatu yang mengancam, sesuatu yang jauh lebih besar dari yang mereka bisa bayangkan. Namun, di dalam rumah Hadi, segala ketegangan semakin memuncak, dan mereka semua tahu bahwa malam itu akan menentukan segalanya. Pada malam yang penuh ketegangan itu, Hadi, Siti, dan Nadia masing-masing berada dalam ketidakpastian. Sebuah pilihan akan diambil, namun tak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Malam semakin larut dan tak ada yang tahu apakah keluarga Hadi masih bisa bertahan atau akan terjerat lebih dalam kekuatan yang tak bisa mereka hindari. Apakah mereka akan mengorbankan satu-satunya yang tersisa demi kebebasan, atau apakah takdir mereka akan tetap dipenuhi dengan kegelapan yang tak terhindarkan? Malam itu, hujan yang tak kunjung reda memecah keheningan yang menyelimuti rumah Hadi. Suasana di dalam rumah semakin mencekam. Di ruang tamu, Hadi duduk termenung dengan wajah penuh kebingungannya. Ia tahu bahwa pilihan yang ia hadapi kini bukan lagi tentang uang atau kesuksesan, melainkan sebuah pengorbanan yang akan menentukan masa depan mereka semua. Di sampingnya, Siti berdiri tegak, wajahnya keras seperti batu. Selama ini dia telah menyarankan dan mendesak Hadi untuk mengikuti jalan pesugihan demi kekayaan. Namun sekarang, dalam hati kecilnya, ia mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ada rasa takut yang perlahan menggelayuti pikirannya. Ia sadar bahwa kekayaan yang ia dambakan justru membawanya ke dalam jurang yang lebih dalam. Nadia di kamar sebelah duduk menatap langit yang gelap. Bingung dan cemas, ia tahu bahwa tak ada jalan keluar dari semua ini. Pikirannya kembali kepada teman-temannya, kepada kehidupan yang ingin ia miliki. Hidup mewah dan bebas dari segala keterbatasan. Namun, apakah itu yang benar-benar ia inginkan? Apakah kekayaan dan status lebih berharga daripada keluarganya? Ketegangan semakin terasa di seluruh rumah. Di luar, suara hujan yang deras seakan menjadi saksi bisu dari keputusan yang tak terhindarkan. Hadi merasa terjepit, seolah dunia ini tak memberinya ruang untuk bernapas. Ia melihat ke arah pintu, dan di sana pria tua itu muncul kembali. Ini adalah saatnya, Hadi, kata pria tua itu dengan suara serak, seolah berasal dari kedalaman yang jauh. Kamu sudah memilih, dan tak ada yang bisa mengubahnya. Pilihlah sekarang. Salah satu dari mereka harus hilang. Hadi menatap pria tua itu dengan pandangan kosong. Ia tahu pilihan itu sangat berat, tetapi ia juga tahu bahwa jika ia tidak melakukannya mereka semua akan hancur. Namun di dalam hatinya ada sesuatu yang menolak. Ia tidak bisa mengorbankan keluarganya apapun yang terjadi. Tapi aku tak ingin kehilangan mereka, Hadi berkata dengan suara pecah. Aku tak bisa memilih di antara mereka. Pria tua itu hanya tersenyum dengan penuh misteri, wajahnya penuh keangkuhan. Kamu sudah melangkah terlalu jauh, Hadi. Semua ini adalah bagian dari takdirmu. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Di luar, angin bertiup kencang dan petir menyambar jauh di kejauhan. Dalam kegelapan itu, Hadi merasakan kehadiran gelap yang semakin mendekat. Ia tahu bahwa ia tidak akan bisa menghindari takdir ini, apapun yang terjadi. Pilihannya. Hadi mengumpulkan segala kekuatannya.
Ia melihat ke arah Siti dan Nadia, masing-masing dengan ekspresi yang penuh ketegangan. Siti, yang selalu mendesaknya untuk melanjutkan perjalanan ini, kini tampak tidak lagi yakin. Ia merasakan sesuatu yang tidak beres. Ada keputusasaan di wajahnya yang dulu penuh ambisi. Nadia, yang berada di kamar, merasakan ada sesuatu yang salah. Ia memutuskan untuk keluar dari kamarnya dengan langkah yang terhuyung mendekati kedua orang tuanya. Sesuatu di dalam dirinya berkata bahwa malam ini adalah malam terakhir bagi mereka. Entah itu akan berakhir dengan kebaikan atau kehancuran, ia merasa bahwa ia tak bisa lagi menjadi bagian dari permainan ini. Siti menatap Nadia yang keluar dari kamar. "Nadia, kesini," katanya dengan suara lembut namun penuh perintah. Tetapi Nadia hanya terdiam, matanya tampak kosong. "Ibu, aku tidak ingin hidup seperti ini," kata Nadia, suaranya serak dan patah. Hadi terkejut. Siti, yang biasanya sangat keras, kini hanya diam. Ia tak tahu harus berkata apa. Namun dalam hati Hadi, perasaan penuh sesal muncul. Apakah ia sudah benar-benar memilih dengan bijaksana? Ataukah semuanya hanya keputusan yang dipaksakan oleh takdir yang mengerikan? Akhirnya, Hadi menatap mereka berdua. "Aku harus melakukan ini," katanya dengan suara pelan namun tegas. "Aku akan mengakhiri semua ini, meskipun aku tahu itu akan menyakitkan." Ia menatap pria tua yang masih berdiri di luar, menunggu jawaban. Namun sebelum Hadi sempat melakukan apapun, ada suara dari luar yang semakin mendekat. Beberapa warga sekitar mulai berdatangan, penasaran dengan apa yang terjadi di rumah Hadi. Mereka telah mendengar desas-desus tentang keluarga ini, tentang segala hal yang terjadi di warung soto mereka. Ada yang merasa khawatir, ada juga yang merasa takut. "Pak Hadi, apa benar yang kami dengar?" tanya seorang tetangga yang tampak bingung dan khawatir. "Kami sudah mendengar banyak cerita tentang apa yang terjadi di sini. Ini bukan hal biasa." Hadi menatap mereka semua dengan raut wajah penuh kebingungan. Ia ingin menjelaskan, tetapi kata-kata itu tak keluar. Pria tua itu yang tak terlihat oleh orang-orang di luar hanya tersenyum. "Tidak ada jalan kembali, Hadi," suara pria itu berbisik di telinganya. "Semua orang ini sudah tahu dan mereka akan merasakan akibatnya. Di luar warga yang seharusnya mereka lakukan. Kita harus membantu mereka," kata seorang tetangga. "Tapi bagaimana caranya? Kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam." Ada rasa takut yang menyelimuti Depok malam itu. Masyarakat merasa mereka harus melakukan sesuatu sebelum semuanya terlambat. Tetapi tak ada yang tahu apa yang harus dilakukan kecuali mengikuti rasa takut dan kebingungannya. Beberapa orang mulai berpikir, jika ini benar-benar berhubungan dengan pesugihan, mereka harus menjauh. Tak seorang pun ingin terjerat dalam kutukan yang sudah merasuk ke dalam keluarga Hadi. Pada akhirnya, Hadi memutuskan untuk berhadapan dengan takdirnya. Ia menatap Siti dan Nadia satu persatu. Aku akan melepaskan semua ini," katanya, dan dengan langkah berat ia melangkah keluar dari rumah menuju ke tengah hujan yang masih mengguyur. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dalam perjalanan menuju titik terakhir, tiba-tiba suara petir menyambar dengan dahsyat, dan rumah Hadi tiba-tiba runtuh. Ledakan hebat mengguncang rumah itu, dan seperti sebuah pertanda, semuanya hancur begitu saja. Masyarakat sekitar yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa berdiri terpaku, menyaksikan kehancuran yang tak terelakkan. Hadi, Siti, dan Nadia semua hilang begitu saja, seolah-olah mereka hanyalah bayangan dalam kegelapan yang tak pernah benar-benar ada. Tak ada lagi warung soto Betawi yang terkenal di Depok. Semua itu menjadi kenangan yang menghilang dalam sekejap. Keluarga Hadi, yang dulu dikenal dengan kesederhanaannya, kini menjadi legenda kelam yang tak akan pernah dilupakan. Kehidupan di Depok kembali berjalan seperti biasa.